uncommon language. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang di luar kami undang bisa masuk ke dalam karena kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. We will start our service. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita puji menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami datang mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, membawa persembahan kami karena kami percaya ya Tuhan, sungguh Engkau baik di setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami, jamah hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya katakan, amin. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, mengenal Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Jaminan mulia, jaminan mulia ku diberi darah Yesus milikku abadi. Aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan sama-sama, kami masyurkan, karena Yesus selamanya. Oh, kami masyurkan tentang Yesusku. Kami masyurkan Bapa, kami puji Engkau. Oh, kami masyurkan, kami puji selamanya. Oh, kami masyurkan, kami puji Tuhan.
Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Setiap yang lemah, letih, lesu dan beban berat ya Tuhan, Kau berikan pertolongan ya Tuhan, kelegaan di hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang, yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan, Tuhan tolong. Kami masyurkan, jemaat Tuhan katakan sama-sama. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku. Kami masyurkan, kami puji, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji Engkau Tuhan. Tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Yang bersukacita bisa katakan pada kanan kiri Anda, Tuhan Yesus baik. Katakan pada orang di sebelah kanan Anda, di belakang Anda, di depan Anda. All the kids can stand also as you sing, Melody and Friends, alright? And say to somebody next to you, Jesus is good, God is good. Alright. Kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon suka yang kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, menenangkan awan gelap yang mencari mendapati dalam Engkau terang tetap. Mari kita katakan sama-sama, saudara. Lagu ini jadi doa kita, jadi pujian kita bagi Tuhan. Kesukaan yang ceria, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon suka yang teduh. Terangmu menembuskan hati, menenangkan awan gelap yang mencari mendapati dalam Engkau terang tetap. Terangmu menembuskan hati, menenangkan awan
Thank you Jesus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Terang-Mu menembuskan hati. Terang-Mu menembuskan hati, menenangkan awan yang mencari mendapati dalam Dikau. Terang-Mu menembuskan hati, menenangkan awan yang mencari mendapati dalam Dikau. Yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap. Yang mencari dalam Dikau terang tetap. Amin. Puji Tuhan. Oke. Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan, katakan saya bersukacita. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memelihara selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan sama-sama, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Retakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun
di atas dasar iman. Sama-sama kita katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Oh, akan segalanya. Jemaat Tuhan katakan sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah, oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Anda dipersilakan duduk. Anda bisa alihkan perhatian Anda ke screen yang ada di depan. Shalom semua warga kerajaan. Masih berbicara tentang how to love God. Mungkin gambaran yang lebih gampang adalah how to love your king. Ya, kita melihat bagaimana waktu itu David sedang menghadapi peperangan melawan tentara Filistin. Salah satu nilai yang dinilai tinggi oleh Tuhan adalah steadfastness, yaitu juga loyalty. Kita membaca dalam 2 Samuel 23:11, sama orang Age, anak Age orang Harari. Ketika itu semua orang sudah melarikan diri kecuali dia bersama dengan David. Dia stand his ground di ladang itu dan mempertahankannya, dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Di dalam hidup kita, kesetiaan itu mungkin tidak terlalu dinilai sekarang. Dulu orang Jepang, kalau kakeknya bekerja di satu perusahaan, katakan Mitsubishi, maka semua anak cucunya tidak boleh di perusahaan lain. Tetapi not anymore. Dan salah satu teman kita yang punya hotel berkata, Pak, di dalam bisnis hospitality itu loyalty tidak ada. Tetapi di dalam kerajaan Allah, loyalty dinilai sangat tinggi. Lalu kita melihat bagaimana ketiga Triwira ini mendengarkan David itu cuma longing, cuma merindukan. Karena dia berasal dari Bethlehem, dia berkata, aduh, sekiranya aku minum air, yaitu daripada sumur yang ada di Bethlehem. Dan dalam keadaan itu, tentara Filistin justru sedang menjajah Bethlehem. Dan sumur yang dimaksudkan itu ada di tengah-tengah tentara Filistin. Ketika Triwira itu apa yang mereka lakukan? Mereka menerobos tentara Filistin. Untuk apa? Bukan ngambil intan, berlian, ataupun apapun. Tapi seember, katakan seember air dari sungai itu. Dan diberikan kepada David. David tidak berani menerimanya. Dia memberikan kepada Tuhan dan mencurahkan, bagaimana aku ini bisa menerima? Ini adalah darah daripada ketiga jenderalku. Dan saudara tahu pada saat itu dia belum menjadi raja ya. Tetapi kesetiaan kepada David and loving the leader, loving the king, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak pada kita kecil hati ketika kita melihat,
Pelayanan ini nggak dihargai orang, jumlahnya kecil. Ingat tentang Sama. Dia berkata 1 senti pun tanah ini, sekalipun cuma ladang kacang merah, tidak akan kuberikan kepada musuh. Sebab ini milik daripada YHWH yang dipercayakan kepada pemimpinku David. Dan kita melihat apa sih tujuannya doa? Doa itu mendengarkan isi hati raja. Dan isi hati raja itu harus saya ingat satu hari ketika saya berdoa, saya bilang, Lord, what must I do? Dia berkata, cari Jimmy. Ada seorang teman saya namanya Jimmy. Saya datang cari dia, ternyata dia sudah meninggalkan keluarganya. Saya cari sampai ke Jakarta. Dia bersama wanita lain. Tetapi ketika dia bertobat, seluruh keluarga besarnya bertobat. Dan itulah saudaraku, saya percaya, that's the way to loving the King. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bagaimana to love God adalah menuruti perintahnya. Dan ini lebih tinggi, mendengarkan isi hatinya. Dan isi hati Tuhan cuma satu, jiwa-jiwa, tidak ada lain. Dan bahkan dia berkata, 1 jiwa manusia lebih berharga dari seluruh harta di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Love God and serve Him only. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat pagi menjelang siang kepada Anda semua. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat datang dalam ibadah kita di Gereja Rock. Kalau ini pertama kali Anda hadir di sini, perkenalkan, nama saya Rosid. Saya adalah pastor dari Gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Kita Gereja Rock ada beberapa lokasi di Amerika, ada di 7 kota yang berbeda, dan sebentar lagi akan menjadi 8, saudara. Tapi anyway, welcome to Gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita memberikan persembahan. Yang pertama, nanti di minggu pertama bulan September, Labor Day weekend, kita akan melakukan ibadah gabungan. Biasanya kalau long weekend kita mengadakan ibadah gabungan, ibadah pertama dan kedua kita jadiin satu, karena ada beberapa teman mungkin yang liburan, atau mungkin Anda mempunyai rencana untuk pergi setelah ibadah. Jadi kita buat combined service. Dan juga di saat yang bersamaan kita akan mengadakan baptisan. Jadi buat Anda yang belum pernah dibaptis, atau Anda mengenali seseorang yang belum pernah dibaptis dan mereka ingin dibaptis, let us know, let us know. And kalau ada yang punya pertanyaan tentang apa itu baptisan, juga datang kepada saya setelah ibadah, saya bisa menjelaskan. Jadi kita masih punya waktu sekitar sebulan, saudara. Setiap minggu saya akan umumkan terus. Dan tentu aja cara yang terbaik untuk mengikuti update gereja kita adalah like social media kita. Kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya YouTube, saudara. Dan kita juga punya satu WhatsApp group yang saya rindu kalau Anda memang ingin bergabung, Anda silakan bergabung. Kenapa? Karena di WhatsApp group itu kita nggak kirimin Anda atau forwardin Anda berita yang aneh-aneh, tapi hanya khusus untuk pengumuman gereja. Dan juga mungkin khusus untuk kayak lowongan pekerjaan dan sebagainya, supaya kita bisa saling memberkati di komunitas kita. Jadi WhatsApp group itu disetting di mana hanya saya aja yang bisa mengirimkan pengumuman. Jadi nggak ada orang lain yang bisa membanjiri grup WhatsApp itu dengan segala macam. Jadi sekali lagi, Anda bisa hubungi saya setelah ibadah. Kita akan taruh nomor Anda di WhatsApp group itu, dan kita akan selalu berikan update baik pekerjaan, pengumuman gereja, dan sebagainya, saudara. Jadi itu pengumuman kita hari ini. Dan tentu saja saya nggak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda semua, baik secara tenaga maupun finansial, saudara. Kalau ada dari Anda yang sudah beberapa saat ke gereja ini dan Anda rindu untuk kontribusi dalam pelayanan, Anda silakan juga hubungi kami, saudara. Baik Anda ingin masuk dalam tim worship atau multimedia atau tim penjemputan atau tim usher, kasih tahu kita, saudara. Karena kalau misalnya Anda duduk di sini lama-lama tanpa pelayanan, suatu hari nanti Anda akan bosen. Anda pasti akan merasa gini-gini aja. Kenapa? Karena seperti sungai, saudara, seharusnya kita menerima dan kita alirkan. Jadi ketika Anda menerima tapi nggak mengalir ke tempat lain, maka itu semua akan stuck, saudara. Jadi kita sangat-sangat
menganjurkan Anda untuk kontribusi, untuk menerima dan mengalirkan, saudara. Jadi hubungi kami juga butuh beberapa orang di beberapa area supaya enggak 1 atau 2 orang yang sebulan penuh melayani setiap minggu, saudara. Dan karena itu juga enggak terlalu sehat buat mereka yang melayani, saudara, kalau setiap minggu. Oke? Jadi hubungi kami soal itu. Dan berikutnya terima kasih juga untuk persembahan Anda. Sudah hampir 7 bulan kita di tempat yang baru ini, dengan biaya yang lebih besar tentunya, dengan gedung yang lebih besar, tapi Tuhan mencukupi. Selain Tuhan mencukupi karena kontribusi setiap Anda. Jadi kalau Anda merasa bahwa ini adalah tempat keluarga Anda atau tempat di mana Anda bertumbuh, pastikan Anda punya plan Anda punya rencana, Anda punya strategi untuk mendukung gereja lokal Anda atau keluarga rohani Anda, saudara. Ya, jadi mudah-mudahan semua dari Anda punya. Dan tentu saja kalau misalnya Anda masih mencoba-coba apakah Anda mau stay di sini atau enggak, itu fair-fair aja menurut saya. Tapi kalau misalnya ini menjadi keluarga Anda dan menjadi tempat di mana Anda bertumbuh, pastikan Anda sekali lagi punya plan dalam mendukung gereja lokal Anda masing-masing. Jadi itu aja pengumuman hari ini, saudara. Kita akan berdoa dan Ibu Eti akan berdoa buat kita ya, untuk persembahan. Dan setelah itu tim Praise and Worship akan memimpin kita dalam satu lagu lagi. Dan setelah itu kita akan belajar firman Tuhan. Silakan, Bet. Terima kasih Tuhan atas hari yang Kau telah berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu mendengarkannya dengan baik Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Sebelum itu Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat kerajaan-Mu Tuhan, memperluas Tuhan. Biarlah Engkau berkati orang-orang yang memberinya Tuhan, ataupun yang tidak memberinya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, amin. Amin, amin. Selamat memberi. Terima kasih, Bu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita jadikan lagu ini doa kita. Kita katakan sama-sama, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga Tuhan.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Bapa, dapat kami mengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi kami Bapa. Kasih setiamu Tuhan, sungguh besar. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, suara kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam Bapa, dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami bagi kami Bapa. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagi kami Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang kami Bapa, tak terselami. Sungguh indah, sungguh. Dengan senap hati mari kita angkat tangan dan suara kita katakan, sungguh besar. Terlalu dalam Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kau lihat Tuhan setiap tangan yang terangkat, setiap umat-Mu yang butuh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus turun tangan tolong pada pagi hari ini Tuhan. Kau jamah Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sama-sama, sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang kami Bapa. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Bapa. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak
Come on children, gonna pray over you. Kalau Anda mengasihi anak-anak ini, boleh Anda bergabung dengan saya untuk mendoakan mereka. Anda boleh mengarahkan tangan Anda kepada mereka. Father God, we thank you for each one of them, Lord. We thank you that they have the opportunity to get to know you when they are really, really young. We pray that all the good things and the perfect things that come from the Lord will be upon them and will follow them for the rest of their life. We speak blessing over them. We speak favor, your grace. They may follow them starting today and be upon them wherever they go. Thank you, Lord. You guide every step that they take. Terima kasih juga untuk kepada orang tua. Kami mempunyai kesempatan untuk berjalan bersama dengan mereka dan membantu mereka untuk mengenal Tuhan Allah mereka. Terima kasih kepada setiap guru sekolah minggu yang ada di tempat ini. Terima kasih atas kesetiaan dan komitmen mereka. Terima kasih atas investasi yang mereka sudah investasikan ke dalam hidup anak-anak ini. Kau berkati mereka semua Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amen. Go ahead kids. We'll talk about it later, okay? Dan untuk setiap dari Anda, kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Tuhan, dalam beberapa menit ke depan, Tuhan buka hati kami. Kami ingin punya hati yang menerima, supaya Engkau bisa berbicara ke dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan punya pesan untuk kami semua. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Most people are familiar with the story of David. We see him throughout history in music, literature, and art. David is this amazing hero, an elegant poet, and he seems to have this impossibly close relationship with God. The kind of relationship that only an iconic Bible character could have. But when you look closer, you see his flaws on display. And despite the years in between our lifetimes, his story starts to look a lot like our own. The truth is, the story of David is the story of all of us. A perfect God loving an imperfect person. Cek. Oke. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Selalu luar biasa. Amin. Walaupun selalu luar biasa. Ya. Oke. Hari ini saya akan melanjutkan lagi khotbah serial dari minggu lalu. Tentang apa? David. Ya. David. Kalau di Indonesia, David, ya. Oke. Hari ini saya akan memberikan tema, judulnya adalah The Divine Invitation. Muncul nggak? Muncul ya. Stepping into the yes of God. Nah, kalau kita ngelihat ya, story of David itu adalah story yang sangat menarik sekali. Kalau kita akan bahas itu bisa berjam-jam bahkan berminggu-minggu. Walaupun cuman hanya the story of David. Karena cerita ini sangat menarik dan sangat-sangat menginspirasi. Enggak cuman kita aja orang Kristen, tapi juga banyak agama pakai juga story tentang ini. Ya, nah sebelum saya menggali soal David, ya saya akan kita buka di 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Di sini dikatakan Paulus itu mengajar kepada muridnya. Namanya siapa? Timotius. Makanya kenapa suratnya ditulis 2 Timotius. Artinya ini adalah surat yang kedua dari Paulus yang dikirimkan kepada seorang Timotius. Oke? Nah, ayat ini berkata bahwa usahakanlah supaya kamu layak di hadapan Allah.
sebagai seorang pekerja. Yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, selama ini kalau saya berbicara di tempat ini, saya selalu katakan bahwa yuk kita belajar lebih dalam lagi. Kenapa kok kita mesti belajar lebih dalam lagi? Karena kita mesti mengerti bahwa keterbatasan bahasa Indonesia untuk dapat mengungkapkan ya makna atau dari message yang Paulus berikan kepada muridnya seorang Timotius, itu nggak bisa digambarkan di dalam bahasa Indonesia yang begitu sedikit kosakatanya. Oke, makanya kenapa kami gitu kan, pastor, ya kadang-kadang saya kalau habis doa gitu kan, kenapa selalu mengundang kita untuk selalu yuk ikut yang namanya live group. Setiap ada live group yuk kita ikut. Kenapa sih gitu kan? Karena kalau kita nggak mau lebih lagi berusaha untuk kita mau yang namanya mengerti akan firman Tuhan. Takutnya gitu ya, kita akan banyak salah mengerti. Dan kita akan nggak dapat yang namanya message, the truth message. Ya, gambaran sejati daripada apa sih yang Tuhan mau. Itu problemnya. Kelemahan orang-orang Kristen rata-rata nggak cuma di Philadelphia, tapi hampir seluruh dunia. Kelemahannya cuma satu. Apa? Malas. Ya, malas baca Alkitab, udah bahasanya juga kurang, gitu kan. Ditambah nggak pernah baca, gitu kan. Disuruh belajar, nggak pernah mau, gitu kan. Repot. Ya, nah. Ayat ini berkata bahwa usahakanlah. Betul ya? Betul? Artinya apa? Artinya kita harus berusaha. Tapi benar gak sih sebenarnya kita harus berusaha? Gitu. Yuk kita lihat dari bahasa Inggrisnya. Ya. Study apa? To apa? To show thyself approved unto God. Jadi di sini Paulus itu memintai namanya Timotius untuk apa? Bukan untuk berusaha melakukan sesuatu. Tapi di sini Paulus mengajak Timotius, ayo belajar. Belajar apa? Kenali dirimu bahwa kamu itu sudah apa? Di-approve. Atau apa? Bahasa di-approve apa namanya? Sudah diterima. Di hadapan siapa? Allah. Nah kalau tadi di bahasa Indonesianya apa? Kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Betul ya? Betul? Artinya bedanya jauh enggak? Jauh banget, betul? Kalau di bahasa Inggrisnya, kita itu harus sadar, kita harus belajar tentang siapa diri kita, bahwa kamu tuh sudah di-approve, kamu tuh sudah diterima oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi bukan berarti kita tiap hari harus berusaha untuk supaya kita tuh bisa diterima oleh Tuhan. Banyak kali kita selalu salah dalam yang namanya apa? Fondasinya di dalam kekristenan. Sehingga kita berpikir untuk kita terus berusaha, aku kayaknya enggak kudus, aku harus kudus, gitu kan. Aku kayaknya belum sempurna, aku harus lebih sempurna lagi. Kita selalu merasa, kita dasarnya selalu merasa kurang. Sehingga kita terus berusaha dan akhirnya fokus kita cuma hanya untuk memperbaiki apa? Diri sendiri. Sehingga kita gak pernah mengaca bahwa, halo kamu tuh sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena tipuan daripada iblis. Kamu kalau mau jadi kayak Tuhan, kamu makan. Padahal sebenarnya apa? Dia sudah sama seperti Tuhan. Jadi ketika kita mulai salah belajar,
kita salah mengerti tentang siapa diri kita, endingnya apa? Kita akan terus hidupnya dalam apa? Berusaha terus. Capek tiap hari. Wah, jangan-jangan Tuhan marah. Wah, jangan-jangan Tuhan gak puas. Wah, jangan-jangan Tuhan. Terus begitu. Kenapa? Karena takut. Dosa itu membuat kita apa? Merasa bahwa kita itu tidak bisa diterima oleh Tuhan. Nah, setelah itu adalah yuk kita mulai belajar. Belajar apa sih? Gak cuman bahwa terima bahwa kita itu sudah di-approve oleh Tuhan. Tapi kita juga harus belajar untuk memisahkan. Rightly dividing the word of truth. Ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kita harus bisa pisahkan. Kenapa? Ya. Bukan karena setelah kita memisahkan perjanjian lama dan yang baru, terus kemudian kita buang itu perjanjian lama. Terus kita nggak mau baca lagi PL. Wah, kayaknya mesti dibuang PL-nya gitu kan. Ya, kan kita mesti pisahin, betul? Wah, kita mesti cuma boleh baca perjanjian baru toh. Kan message-nya tentang Yesus, perjanjian lama nggak ada Yesus gitu kan. Itu salah total, Saudara. Ya. Bukan berarti kita fokus dengan perjanjian baru, kemudian kita buang perjanjian lama, ya. Nah, kita mesti tahu bahwa perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang ditutupi. Artinya apa? Perjanjian baru yang tersembunyi. Oke? Nah, terus perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Jadi dua buah buku ini, dua buah perjanjian ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Cuman cara bacanya beda. Amin. Ya. Jadi kita harus tetap namanya baca apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin. Nah, yuk kita baca lagi. Lukas 24 ayat 27. Ini loh kenapa. Ya. Alasan kenapa perjanjian lama juga penting. Tapi dari sudut pandang kacamata yang mana? Ya. Nah, di Lukas 24 ayat 27 ini adalah perjalanan Yesus dengan dua orang muridnya yang namanya siapa? Kleopas, dan yang satu lagi tidak disebutkan di Alkitab. Ini juga pernah dibahas oleh pastor beberapa bulan yang lalu, ya. Nah, waktu dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan itu ngobrol sama dua muridnya ini yang lagi desperate, ya. Tentang siapa sih? Tentang dirinya yang ada di dalam seluruh kitab suci. Nah, kitab suci itu apa waktu itu? Cuman perjanjian lama. Karena perjanjian baru belum ditulis. Ya. Dari kitab apa? Musa sampai segala kitab nabi-nabi. Anda bayangin ya, sepanjang perjalanan itu mereka bertiga. Ya kan? Muridnya dan Kleopas itu dengerin Yesus ngomong soal Yesus sepanjang perjalanan. Anda tahu itu berapa lama gitu kan? Padahal jaraknya juga gak terlalu jauh-jauh amat gitu loh. Tapi mereka tetap dengerin. Dan setelah mereka dengerin, kemudian mata mereka apa? Terbuka. Oh itu ternyata yang PL maksudkan. Mereka terbuka tentang apa yang menjadi janji Tuhan, janji Allah mereka, ya Yahuwah, kepada orang-orang Israel, yaitu apa? Seorang Mesias yang mereka janjikan dan itu ada di sebelah mereka, gitu kan? Yang mereka nantikan. Seorang penyelamat, bukan seorang raja yang mereka nantikan untuk memulihkan bangsa Israel. Tapi untuk memulihkan yang namanya apa? Hubungan antara Allah dan manusia. Gitu loh. Nah, maka dari itu, gitu kan. Ketika sebentar lagi kita akan masuk ke topik utama gitu kan. Soal Daud dan Mephiboset. Jadi kita belajar. Gitu kan. Cari mana sih Yesusnya.
Jadi kita nggak bisa cuma cari soal berkatnya di mana. Ya kan? Gimana gue bisa jadi kaya dari soal David sama Mephiboset? Ya. Nanti kita cari lagi soal ayat-ayat Alkitab, gimana kita jadi kaya, kita diberkati melimpah-limpah. Tuhan nggak ngajarin kita untuk jadi diberkati berlimpah-limpah. Ya, Tuhan itu nggak punya uang, saudara. Oke? Tuhan Yesus itu nggak punya uang. Di surga tuh nggak ada rupiah. Di surga juga nggak ada dolar, saudara. Amin. Di surga adanya apa? Emas. Jadi kalau minta dolar sama Tuhan salah. Mintalah emas sama dia. Dia punya emas. Oke? Jadi kalau Anda hari ini butuh pekerjaan gitu kan, jangan nyari dolarnya. Ya, cari Tuhannya, nanti dia yang punya orang yang punya dolar. Amin. Ya, jadi jangan cari dolarnya. Cari dia, nanti dia akan kirim orang yang punya perusahaan. Tapi habis itu juga kerja yang baik ya. Iya, jangan santai-santai habis itu juga dipecat lagi besok. Itu cari lagi Tuhan gitu kan. Ya, makanya Tuhan juga ngomong apa? Setia dalam perkara kecil, maka kamu akan diberikan perkara besar. Aku kecil aja enggak setia, gimana mau dikasih yang besar? Ya, dikasih gaji $10 per jam enggak setia gitu kan, gimana mau dikasih 15? Ya, mimpi gitu ya. Nah, oke, kita akan masuk ya. Raja Daud dan Mephiboset. 2 Samuel 9 ayat 1. 2 Samuel 9 ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Habis itu siapa? Kemudian adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama siapa? Siba. Kemudian Siba dipanggil menghadap Daud dan kemudian raja bertanya kepada dia, engkaukah Siba? Siba jawabnya apa? Hamba Tuanku. Kemudian raja berkata, tidak ada lagikah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya apa? Kasih dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada, tapi cacat kakinya. Nah, sebelum saya melanjutkan ya gitu ya. Di dalam sejarah-sejarah yang namanya kerajaan demi kerajaan, ya, tidak pernah namanya ada raja yang baru memerintah, itu tidak menghabisi seluruh keluarga raja yang lama. Pasti yang namanya raja yang baru memerintah, dia pasti apa? Akan menghabisi semua keluarga yang kerajaan yang lama. Kenapa? Supaya tidak ada bibit pemberontakan kelak di kemudian hari. Nah, kemudian raja bertanya kepada Siba, di manakah orang itu? Ya, kemudian Siba menjawab apa? Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di mana? Lodebar. Ya. Ini menarik sekali, ya. A place called Lodebar. Ya. Kata Lodebar artinya apa? Kata itu tidak ada rumput atau padang rumput. Artinya apa? Gersang. Ya. Kering kerontang. Yang ketiga adalah kata lo itu tidak. Ya. Kata debar itu firman. Artinya apa? Tidak ada firman atau terputus dari firman. Jadi menarik sekali ya. Sebuah cerita yang ada di dalam Alkitab dan semua hal itu Tuhan tempatkan dan Tuhan beri nama, itu selalu punya yang namanya apa? Arti. Amin. Jadi kalau kita baca Alkitab, yuk kita mulai gali. Artinya apa? Kok Mephiboset ini gitu ya? Kok tinggalnya di mana?
Lodebar. Kenapa? Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi ya, seorang Saul itu punya anak namanya siapa? Jonathan. Ya. Jonathan itu punya anak namanya Mephiboset. Nah, pada saat Daud itu dikejar-kejar yang namanya oleh papanya Yonatan yang namanya Saul. Ya, kita sudah mendengar cerita minggu lalu, ya kan? Bagaimana dikejar-kejar ya. Itu kalau difilmkan itu seru banget ya. Kayak Mission Impossible punya gitu ya. Ya, bentar-bentar gitu ya. Wah, masuk gua gitu ya. Tiba-tiba Saul datang, malah BAB gitu kan. Padahal dia di belakangnya gitu ya. Nah, terus dikejar-kejar tiap tahun. Bertahun-tahun dikejar, diburu-buru kayak anjing. Anda bisa bayangin. Dan kemudian ketemu yang namanya anaknya. Saul, namanya siapa? Jonathan. Terus kemudian Jonathan ngomong gini sama sama Daud. Daud, gua tahu ya kondisi lu tuh kayak apa. Boleh gak sih kita ngikat janji? Jujur saudara, kalau Anda jadi Daud gimana rasanya? Gila loh, ngikat janji sama gue loh, yang bener aja gitu kan. Lo gak tahu kalau gue udah diurapi jadi raja, betul gak? Berapa banyak orang yang pasti kayak begitu? Ya kan? Baru kemarin kita juga bahas di live group, ya kan? Jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan, betul ya? Iya kan? Gila, lo gak tahu berapa tahun bapak lu kejar-kejar gue, mau bunuh gue. Gue udah kayak anjing diburu-buru kayak begitu. Sekarang lu mau ngikat janji sama gue. Kalau lu mati, anak lu gue pelihara. Kalau gue mati kata Daud, ya kan? Lu pelihara anak gue. Ya kalau buat gue enak, ya. Tapi kalau buat lu, anak lu gue pelihara. Halo, gitu kan? Yang benar aja, gitu kan? Bahasa kasarnya ngacau lu, gitu kan? Lu gak salah, gitu kan. Tapi Daud gak ngomong kayak begitu. Tapi Daud ngomongnya apa? Oke. Iya kan? Oh, oke. Makanya pastor minggu lalu khotbahnya, mana ada orang kayak begini gitu ya. Ini dia itu bego atau gila? Bener ya? Masuk akal gak dia ngomong kayak begitu? Udah dikejar-kejar, masih mau yang namanya apa? Nanggung keluarganya orang yang ngejar-ngejar. Halo, mana ada orang kayak begini di zaman sekarang? Ini orang kalau kita ngomong, wah ini orang gak punya hikmat. Betul ya? Wah ini apa? Jangan-jangan terlalu suci orang ini ya. Terlalu wow gitu ya. Ya. Luar biasa gitu ya. Jeniusnya gitu ya. Orang mana mau. Ya. Kadang-kadang gitu ya kalau di zaman sekarang orang pinjem cepet dolar aja gak dipulangin aja udah diomongin sampai setahun gitu ya. Bahkan 5 tahun yang lalu aja mungkin 5 tahun ke depan mungkin masih ingat. Dia dulu minjem gue cepet dolar gak dipulangin gitu ya. Bahkan mungkin gak nyampe cepet. 10 dolar aja mungkin masih diingat. Sekarang dia minta tolong. Halo. 10 aja gak dibalikin gitu kan. Lo mau minjem lagi 10. Muyung lah orang kayak beginilah. Ya, bahasa Inggrisnya gitu ya. Oh itu bahasa ini ya, bahasa Jerman ya. Ya, orang kayak begini emang gak layak untuk ditolong. Udah ngeselin ya. Masih minta keturunannya ditolong, dipelihara pula. Sampai mati pula gitu kan. Tapi Daud gak kayak gitu. Ya kan? Pertanyaan masih ada nggak orang kayak begini di sini? Nggak di sini lah ya, di luar sana ya. Di sini mah ada semua ya. Saya tahu di sini baik-baik saja. Ya. Nah, setiap cerita selalu ada yang namanya poin-poinnya dari Tuhan. Nah, Mephiboset lahir dari keluarga seorang raja, seorang pangeran. Dari seorang Yonatan.
Tapi yang jadi masalah ketika Saul memberontak melawan Tuhan, Yonatan pun ikut mati. Karena apa? Karena ikut menanggung pemberontakan dari bapaknya. Nah, Mephiboset yang nggak tahu apa-apa, baru lahir. Dia dibawa kabur sama siapa? Seorang hamba namanya Siba. Dan pada saat mereka lagi ras kabur, kayak tahun 98 waktu itu gitu kan, mereka kabur menyelamatkan diri. Dia gelundung jatuh. Gitu kan, dari gendongannya Siba. Entah itu gimana caranya, yang jelas dia jadi timpang, cacat kakinya. Setelah itu tinggallah mereka di mana? Lodebar, sebuah kota yang di mana kering kerontang, terputus dari Tuhan. Ya, padang gurun. Ya, kita lihat. Ya, setelah itu tinggal lagi sama siapa? Mahir bin Amiel. Mahir bin Amiel adalah putra dari seorang gemali dari suku Dan. Nah, ini kalau dibahas lagi panjang lagi, ya. Siapa suku Dan? Dia adalah salah satu dari 12 mata-mata yang dikirim oleh Musa ke tanah Kanaan. Dia termasuk di antara 10 orang yang membuat laporan buruk tentang tanah perjanjian. Udah tinggalnya di tanah gersang, terputus dari firman, di rumah orang yang negatif thinking juga. Bisa bayangin nggak? Gitu ya? Bisa bayangin nggak? Mephiboset gede itu jadi kayak anak kayak apa? Kalau lingkungannya seperti itu semua, gitu kan? Anda bisa bayangin orang ini jadi kayak apa? Tiap hari omongannya negatif terus yang dimasukin. Udah tinggalnya juga enggak sekaya dulu, gitu ya. Miskin, ya, miskin firman, miskin kasih sayang, miskin segala-galanya, ya, gitu kan. Kasihan ini anak. Harusnya keturunan seorang pangeran, seorang raja. Tapi hidupnya apa? Putus dari keluarga kerajaan. Nah, ya kita lihat. Ya. Nah, pada saat itu kemudian setelah dia beranjak menjadi agak besar, tiba-tiba Daud ngomong sama pembantunya untuk panggil si Mephiboset. Ya. Terus kemudian apa? Mephiboset rasanya apa? Takut. Betul ya? Pasti takut nggak? Takut. Kenapa takut? Bayangin kalau lingkungannya kayak begitu, ada nggak kira-kira yang kasih informasi yang baik tentang Daud? Wah, gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Selalu negatif yang masuk ke dalam pikiran dia. Udah pasti seorang Mephiboset pasti takut. Enggak mungkin enggak. Dia udah berusaha melarikan diri jauh dari kerajaan supaya dia bisa ngumpet hidup walaupun susah gitu ya. Tiba-tiba Daud ngomong, panggil dia. Gitu kan. Yang jadi masalah, kata aku akan menunjukkan kasih dari Allah. Itu pasti tidak dimention sama Siba. Yang disebutkan adalah selalu yang buruk. Hati-hati lu. Nanti kalau lu ketemu Daud, hati-hati. Jangan salah ngomong ya. Hati-hati ya. Kelakuan lu yang benar ya. Kalau nanti lu dipanggil Daud tinggal di istana, hati-hati. Lu salah dikit, lepas tuh kepala lu dari leher gitu ya. Betul gak? Betul? Kita selalu wanti-wanti. Ada baiknya gak? Ada baiknya. Tapi di sisi seorang Mephiboset yang punya pengalaman buruk di masa lalu, dia pasti akan tambah apa? Tambah minder, tambah takut, tambah stres. Orang stres, orang yang lagi depresi, stres dalam tekanan, malah tambah kacau.
Betul ya? Tiap hari dikasih beban, dikasih yang namanya apa? Intimidasi, terus menerus. Pasti akhirnya apa? Gak karu-karuan. Ya. Dan pada saat ketika Mephiboset menghadap raja, dia datang dengan apa? Rasa takut. Gak cuma takut, tapi juga gentar. Nyawaku hilang gak ya? Nyawaku hilang gak ya? Ya, betul ya? Bukankah sama dengan banyak orang Kristen? Ya. Yang sampai hari ini masih takut toh kalau mau mati. Betul? Kalau mau datang menghadap Tuhan, betul? Pasti takut. Jujur, iya Pak, iya. Ya kan? Ayo, saya ulangi lagi pertanyaannya. Siapa yang di sini mau masuk surga? Semua mau? Ayo, siapa yang mau duluan masuk surga? Halo? Halo. Ini gak ada yang mau kan? Gak ada yang mau kan? Ayo, kenapa ayo? Ayo. Masih cinta dunia? Masih sayang istri? Masih sayang anak? Tuhan, anakku belum gede Tuhan, gitu ya. Tuhan, aduh dolarku belum banyak Tuhan, gitu ya. Benar ya? Sama kayak Mephiboset toh. Ya. Bayangin, setelah itu Daud pertama ketemu dengan Siba, dia udah ngomong, gua kata Daud ya, akan menunjukkan kasih apa? Dari Allah. Karena apa? Perjanjiannya dengan Jonathan. Jadi alias katanya adalah jangan takut. Kalau kita dipanggil saat ini juga, Tuhan cuma ngomong gini loh, jangan takut. Amin. Ya, amin. Enggak ada yang amin ya. Enggak juga lah kok Benny, enggak bisa lah gitu ya. Tetaplah susah lah gitu ya. Aduh jangan pulang dulu deh sekarang deh. Ya. Ini lihat nih. Apa respon Mephiboset ketika Daud ngomong jangan takut? Tetap Mephiboset ngapain? Dia nyungsep ya. Bersujud. Bukan karena dia menghormati seorang raja, seorang Daud, tapi karena apa? Takut. Terus dia ngomong apa? Ini hamba Tuhanku. Berapa banyak dari kita masih ngomong begitu sama Tuhan? Ini hambamu ya Tuhan. Betul? Betul? Ya, nanti kita lanjut ceritanya ya. Salah nggak? Nggak salah. Karena kita selalu diajar untuk takut. 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 Begitu ketemu Tuhan. Tuhan ini hambamu. Gitu ya. Utuslah dia ya. Nah, tidak lama setelah itu Daud kembali berkata, ini keren ya. Semua milik Saul dan seluruh tuayan gue balikin ke lu. Gak cuman itu tok. Apa? Mephiboset, lu akan duduk semeja dengan gua, kata Daud. Duduk semeja. Keren gak sih? Indah gak sih? Halo? Indah gak? Tapi berapa banyak kita tidak pernah mau duduk semeja dengan Tuhan. Kita maunya kerja. Kalau udah ketemu Tuhan, kita cuma doa. Dan kalau cuma doa, kita tidak mau duduk, makan. Kita ngomongin apa? Tuhan aku butuh dolar, Tuhan aku butuh gaji naik, Tuhan aku butuh. Terus yang diomongin itu terus. Ya kan? Kemudian yang kocaknya adalah setelah Daud ngomong begitu, ya, Mephiboset, ya, ngomong apa lagi? Apakah hambamu ini, katanya, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Waduh, Anda bayangin kesannya rendah hati bukan? Betul ya? Kesannya rendah hati. Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan, gitu ya.
Betul ya? Seperti anjing mati. Saya pernah datang ke sebuah gereja, kemudian anak-anak youth itu maju ke depan, masing-masing disuruh berdoa. Dan di situ saya kaget. Kagetnya kenapa? Dengar kata-kata doa mereka, aku tuh sangat syok. Ya. Ini anak muda dikasih makan apa? Kenapa jadi salah obat kayaknya, gitu ya. Mereka tuh doa begitu luar biasa, keren sekali. Tapi pada endingnya, Tuhan kami hamba-hambamu. Ya gitu kan, pertama udah it's okay lah gitu ya. Terus yang kedua adalah, Tuhan kami ini adalah kayak anjing-anjingmu. Halo, kenapa lu ngomong lu tuh anjing gitu loh maksudnya ya. Masa lu gak tahu tuh manusia gitu loh. Betul ya? Lu tuh orang. Lu diciptain segambar dan serupa. Kalau lu ngomong lu anjing, yang nyiptain lu siapa? Bukankah itu sebuah penghinaan bagi yang menciptakan kita? Ya kan sama kayak ini kan. Gue tuh kayak siapa lu, siapa gua, Daud gitu kan. Sampai lu tuh care sama gua. Ya kan, gue tuh kayak anjing mati. Yang gak punya harapan. Yang gak punya yang namanya kehidupan apapun. Ya. Kesannya merendahkan, hatinya sampai serendah-rendahnya. Tapi di situ kacau sekali. Padahal Daud ngomong apa? Ya kan, gue balikin semua harta punya bapak lu. Punya yang namanya apa? Engkong lu gue balikin semua. Nenek moyang lu gue balikin semua. Ya kan? Semua tuayan. Gue balikin ke lu semua. Setelah itu, gak cuman itu toh, lu duduk lagi. Semeja makan. Ya kan? Dengan aku, kata Daud. Tapi dia menganggap dirinya apa? Anjing mati. Astaga. Ya, begitu apa? Ngenes sekali. Dan saya nggak berharap di sini ada seperti itu. Di luar sana ada banyak. Ya, di sini kita semua adalah apa? Anak-anak Tuhan. Ya, yuk ngomong sama sebelah dirinya, kamu anak Tuhan. Ya. Ya. Nah, di dalam cerita ini ya kan ada 5 tokoh yang menjadi isi pembicaraan. Satu adalah siapa? Saul. Ya. Saul, kedua apa? Yonatan. Yang ketiga Mephiboset. Yang keempat Daud. Yang kelima adalah Siba. Nah, Saul itu adalah gambaran dari siapa? Adam dan Hawa. Karena pemberontakan Adam dan Hawa, ya kan? Maka apa? Maka Yonatan pun harus ikut mati. Ya, dan Yonatan adalah gambaran dari siapa? Yesus. Karena pemberontakan Adam dan Hawa, Yesus harus mati. Untuk apa? Menanggung dosa Saul. Padahal Yonatan nggak salah. Yonatan adalah orang baik. Ya. Kita lihat, ya. Dengan karena Yonatan membuat sebuah perjanjian, ya kan? Makanya kenapa? Mephiboset mendapat apa? Kasih karunia. Mephiboset adalah orang yang nggak layak untuk terima apa? Kasih karunia. Dia dari raja yang sebelumnya. Sama bukan dengan kita. Siapa? Yang ketiga adalah Mephiboset. Itu orang-orang Kristen. Yang lahir dari siapa? Saul. Kita menerima dosa turunan. Kita itu cacat. Makanya tadi ketika di awal dibilang apa? Kita itu imperfect. Kita tuh manusia yang gak sempurna. Cacat. Anda bayangin, seorang Mephiboset, maukah dia lahir cacat? Dia lahirnya sempurna, saudara. Tapi karena kesalahan, betul ya,
yang harusnya dia nggak terima, akhirnya dia harus terima. Yaitu apa? Cacat. Tinggal di mana? Lodebar. Lingkungannya negatif. Itu kalau kita ngomong itu udah orang kalau udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa bata. Ya. Jatuhnya udah double, menderita pula. Gitu kan. Seharusnya Mephiboset tinggalnya di mana? Istana. Betul? Bukankah sama seharusnya kalau Saul tidak memberontak melawan Tuhan, seumur hidupnya dia tinggal di mana? Istana. Betul? Sama kayak Adam dan Hawa, bukan? Kalau Adam dan Hawa tidak memberontak melawan Tuhan pada waktu di awal, maka Adam dan Hawa tinggalnya di mana? Eden. Betul? Sampai sekarang. Kita mewarisi dosa keturunan. Tapi karena ada Yonatan, ada Yesus, kita mendapatkan apa? Kasih karunia. Yang keempat adalah Daud. Daud menggambarkan siapa? Bapa. Ya. Daud bisa aja membunuh namanya Mephiboset. Tapi karena dia melihat perjanjiannya dengan Yonatan. Sama juga dengan Bapa kita. Dia melihat perjanjiannya dengan Yesus. Makanya dia tidak menimpakan murka atas hidup kita. Ketika kita jatuh dan kita melakukan pelanggaran, Yesus itu dia akan selalu mengingatkan Bapa akan darahnya yang tercurah atas hidup kita. Setiap saat, setiap menit, setiap detik. Ketika kita melakukan pelanggaran, Tuhan Bapa cuma ngomong begini, ini anak mesti dihajar. Ini anak harusnya terima murka. Kurang ajar, gitu kan. Tapi Yesus di sampingnya dikatakan bahwa Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Maksud dalam kata pendoa syafaat bukan kita berdoa siang dan malam. Sama kayak yang dilakukan para pendoa-pendoa. Enggak. Tapi kata pendoa syafaat di sini adalah Tuhan Yesus itu dia mengingatkan Bapa. Tuhan, ya Markus melakukan dosa, enggak apa-apa Tuhan, aku udah tebus. Jangan kau timpakan murka atas hidupnya. Tuhan, ya siapa lagi? Gitu kan? Terus dia terus ngomong begitu terus. Setiap kali kita jatuh, dia akan selalu mengingatkan Bapa atas pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga Bapa tidak menimpakan murka atas hidupnya. Dan itulah fungsi daripada kematian Kristus. Dan itu juga adalah fungsi kematian Yonatan atas Mephiboset. Karena kematian Yonatan lah membuat Mephiboset mendapatkan kasih karunia dari Daud. Betul? Nah itu loh. Tapi karena informasi yang begitu banyak masuk ke dalam hidup kita. Sehingga kita menganggap Daud itu menjadi seorang sosok yang mengerikan. Gitu kan? Seorang Tuhan yang mengerikan. Hati-hati, Tuhan marah. Betul ya? Hati-hati, nanti Tuhan murka. Hati-hati, itu kan? Ya, begitu hari ini lagi bahasanya sial gitu ya. Wah, jangan-jangan tadi gue gak ke gereja. Gitu ya. Waduh, begitu kita tadi kesandung depan gitu kan. Wah, tadi jangan-jangan gue gak ngasih persembahan. Ya kan? Wah, gue kehujanan. Wah, jangan-jangan tadi persembahan gue kurang gitu ya. Gue dihukum Tuhan. Ya kan? Pertanyaannya kalau kayak begitu. Emang kita mau punya Tuhan yang kayak begitu? Jujur kalau saya sih gak mau. Serius. Yesus mati di atas kayu salib. Dia cuma mau kasih lihat bahwa Bapaknya itu baik. Yohanes 3 ayat 16 dituliskan begini. Apa? Karena begitu besar. Berapa besar? Kalau orang Jawa ngomong apa? Besar. Gede gitu ya, benar ya. Kalau orang Indonesia ngomong besar. Gitu kan? Tidak bisa menggambarkan berapa besar kasih Allah. Maka dikasih anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya yang tadinya kita harus ditimpa murka. Kita dapat keselamatan. Nah, yang terakhir adalah Siba.
Ya. Siba itu adalah gambaran siapa? Orang ini selalu melihat kelemahan orang lain. Yang dilihat adalah kelemahan demi kelemahan. Begitu dia ngadap seorang raja, yang diomongin apa? Tuhan, ya Tuanku, ini orangnya cacat loh. Ya, yang dilihat bukannya kebaikan Mephiboset, dia bukannya minta yang namanya tolonglah perhatiin Mephiboset. Enggak, yang dikasih itu apa? Ini lo cacat. Lo masih mau terima? Banyak kekurangannya. Emang lo masih mau terima? Gitu kan? Ya. Berapa banyak kita selalu melihat orang lain dari kecacatannya. Berapa banyak kita melihat orang lain dari kekurangannya. Berapa banyak kita melihat orang lain dari kejelekannya. Banyak. Kenapa kok kita punya lensa kacamata seperti itu? Karena dia tinggalnya di mana? Rumahnya si Mahir itu tadi. Yang selalu ngomongnya soal yang jelek-jelek tentang tanah Kanaan. Ini garis keturunannya nggak beres. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah ya, dijelek-jelekin, selalu jelek-jelekin. Dari mulutnya yang nggak pernah keluar ada yang bagus. Selalu yang buruk. Ya, yang ketiga adalah selalu mengambil keuntungan. Bagi siapa? Dirinya sendiri. Anda mau tahu, kisah Siba itu begitu mengerikan. Pada saat Daud dikejar-kejar sama anaknya, Absalom. Dan setelah dia kembali lagi ke istana, Siba itu datang. Ya. Jadi masalah, saya nggak mau tulis di sini karena terlalu kasar. Apa? Suka ngejilat orang lain. Ya, dia ngejilatnya namanya siapa? Daud. Ya, supaya apa? Ya kan? Supaya balik lagi, Mephiboset ditimpa murka oleh Daud. Ya kan? Wah, pada saat Absalom udah kalah, itu si Siba itu ketemu sama namanya Daud. Dia ngomong lagi soal Mephiboset, dia akan mengambil alih kerajaan bagi keluarganya Saul. Dan pada saat itu Siba itu bawa hartanya si Mephiboset. Ya. Seluruh hartanya Mephiboset itu dibawa kabur sama Siba. Pas ketemu lagi Daud di tengah jalan. Siba ngomong begitu sama Daud. Kemudian Daud akhirnya apa? Kesian. Ya udah lu bawa hartanya. Nah, Anda bayangin. Masih juga suka fitnah. Saya nggak berharap ya kehidupan kita seperti itu. Amin. Orang Kristen itu harusnya nggak seperti ini. Seharusnya orang Kristen itu yuk kita belajar memandang. Sama seperti Daud memandang. Sama seperti Bapak kita memandang. Anda bayangkan, seorang cacat suruh duduk semeja makan dengan dia. Layak enggak sih? Enggak layak. Tapi Daud melihat enggak kecacatannya si Mephiboset? Enggak. Dia cuma melihat perjanjiannya dengan bapaknya Mephiboset. Sama dengan kita, orang Kristen. Bapak kita cuma melihat apa? Perjanjiannya dengan siapa? Yesus. Maka kita layak untuk datang menghadap apa? Tahta kasih karunia. Dan kita menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Yang hilang dari Saul itu akan dikembalikan. Tapi bukan soal harta. Tapi soal otoritas, damai sejahtera. Apa yang hilang dari Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden? Otoritas. Itu dikembalikan lagi. Kenapa Yesus harus mati dan Roh Kudus harus turun? Ya kan? Engkau akan menerima kuasa, otoritas, surat kuasa. Engkau menjadi anak. Ya kan? Yang kedua adalah engkau mewarisi Taman Eden. Dan engkau menjadi rumahnya, baitnya. Ya kan? Setelah itu pada akhirnya adalah, ya kan? Dikatakan bahwa Daud ngomong begini sama siapa namanya? Mephiboset. Dan Mephiboset makan apa? Sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja.
bukan hamba. Mana bagiannya Siba? Nggak ada. Dia nggak boleh makan semeja makan. Ya kan? Mana ada kita di sini makan semeja sama pembantu? Nggak ada kan? Gitu loh. Betul? Pembantu. Mejanya ada sendiri. Secara hierarki seperti itu. Tapi ya ada juga, gitu kan? Yang seperti itu juga memperbolehkan, gitu kan? Tapi yang jelas, gitu ya, bahwa Mephiboset itu tinggal diam di mana? Yerusalem. Itu yang hilang dari hidupnya. Demikian pula juga kita, orang-orang Kristen. Itu yang hilang dari hidup kita. Yerusalem. Matius 24 Yesus berkata begini. Ya kan? Yerusalem, Yerusalem. Gitu kan? Engkau akan dirobohkan oleh manusia. Betul? Tetapi aku akan membangunnya dalam waktu berapa hari? 3 hari. Maksud 3 hari apa? Gitu kan? Dengan kematian Yesus di atas kayu salib 3 hari. Itu yang akan membangun Yerusalem yang baru dalam hidup kita. Walaupun kita cacat di mata dia, walaupun kita timpang di mata dia nggak lihat itu semua. Ketika kita duduk begini, ya kan, kayak saya duduk begini, gitu kan, kita nggak akan lihat. Oh, mana yang timpang? Nggak ada yang kelihatan kan, betul? Karena sama-sama duduk, ya kan. Nggak ada, saya lagi duduk makan gitu kan, terus dia nosor sujud menyembah gitu kan, minta makan, nggak ada, gitu kan, nggak ada. Kita bisa duduk semeja makan dengan raja. Itu adalah apa? Kasih karunia. Ya kan? Nah, sekarang Anda diundang. You are invited to divine invitation. Mau enggak kita meresponi itu? Meresponi apa? Undangan dari siapa? Bapa. Tapi jangan sampai kita udah duduk, ya kan? Tenang. Terus kita lagi keluar. Terus masuk lagi ke dalam. Terus keluar lagi, dalam lagi. Tuhan cuma pengen kita itu rest sama dia. Ya. Berapa banyak kita lebih sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri. Daripada kita duduk diam. Dengar-dengaran ngobrol sama Tuhan. Kalau kita udah di meja makan. Duduk makan bareng. Kan gak mungkin kita lari-lari toh. Benar ya? Itu orang gila, betul ya? Gitu kan? Gak ada orang kayak begitu. Cuma jadi masalah adalah hari-hari ini kalau orang duduk di atas meja makan bareng-bareng. Semua juga masih pada sibuk. Nah itu coba ditaruh. Apanya? Handphonenya. Kok lagi kita lagi duduk semeja makan sama Tuhan. Lagi makan pagi. Kita lagi makan siang sama dia. Makan malam sama raja. Halo. Kita kalau diundang makan sama Jokowi berani gak lu pegang handphone sama dia? Lu kalau gak diselepet sama yang namanya pas pampres gitu kan? Ya. Gila lu makan sama raja, lu duduk makan sama presiden, lu masih pegang handphone. Bentar Pak, lagi ada WA. Siapa tahu penting dari anak gua gitu ya. Enggak. Ya kan? Tapi kalau yuk kita belajar lah. Ketika kita lagi ada di gereja, cobalah ini handphonenya di silent. Duduk tenang, manis. Ya, kita lagi menghadap raja. Kita lagi ngobrol sama Papa. Amin. Ya. Amin. Ya, di sini enggak ada, ya. Enggak ada yang banyak ya. Enggak ada yang ngaku gitu juga ya. Oke? Ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita mau meresponi undangan Bapa, apa yang hilang dari kita, itu semua akan dikembalikan. Ya. Semua apa? Akan dikembalikan. Yang kedua adalah, dia nggak akan pernah lihat kekurangan kita. Yang ketiga adalah, kita akan menikmati kemurahan dan kebaikannya. Iya. Jangan cuma hari ini, tapi sepanjang masa. Mazmur 23 terakhir ya.
Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahannya. Apa? Akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, kata akan mengikuti, balik lagi terjemahnya kurang pas. Tapi kata kebajikan dan kemurahan, itu di dalam bahasa Ibrani namanya yidirfuni. Itu kayak anjing, disuruh gigit sama tuannya. Dan ketika disuruh gigit, bayangin anjing kalau udah gigit, ya itu nggak akan ngelepasin sampai tuannya ngelepasin. Lepasin, dia baru lepasin. Tapi kalau tuannya nggak suruh ngelepasin, maka anjing itu akan tetap menggigit. Nah, kebajikan dan kemurahan itu diibaratkan seperti anjing yang disuruh menggigit kita. Sampai kapan? Sepanjang masa. Keren nggak Tuhan? Nggak cuma ngikutin doang. Ya kan? Bahasa yang lainnya apa? Mengejar-ngejar gitu ya. Enggak. Disuruh nyokot nempel. Ya. Udah pokoknya lu nggak boleh lepas-lepas dari ya Ibu Nur gitu ya. Nggak boleh lepas ya. Cokot terus ya, gigit terus. Sampai kapan? Sampai selesai. Selesai apanya? Hidupnya. Anda bayangin, tiap hari kita akan dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, pada siang hari ini kami boleh belajar tentang kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau meresponi yang namanya undangan untuk duduk di atas meja makan bersama dengan Raja. Terima kasih Tuhan buat undangan-Mu Tuhan. Pada siang hari ini bolehlah kami meresponi dan kami mau berkata, yes Lord. Ini kami mau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Mereka akan pulang, mereka mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Pesan-Mu pada hari ini kami diingatkan betapa luar biasanya kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan bagi kami yang belum pernah meresponi kasih karunia Tuhan. Bahwa kami akan mengambil langkah untuk meresponi itu semua. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Sebelum kita pulang kita akan mengundang Pak Dimas yang berulang tahun untuk maju ke depan. Silakan Rian, ada. Ya, kita sama-sama nyanyi ya Bapak Ibu ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ibu Dorcas boleh dipersilakan maju. Boleh Hansel juga maju, Ella Semua. maju. Semua, yuk. Ayo nanti. Saya double job. Tolong baksonya 2 nanti ya. Oke. Yuk kita akan berdoa untuk keluarga ini. Setelah itu kita akan tiup lilin. Kami mengucap syukur Tuhan atas Pak Dimas yang hari ini, yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Seperti yang firman baru saja katakan bahwa kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu akan selalu ada atas kehidupan Pak Dimas. Kami berdoa Engkau berkati pekerjaan tangannya, Engkau berkati Tante Dorcas juga pernikahan mereka, keluarga mereka, Hansel, Ella, Atalia, Kenny, dan juga Sebastian. Tuhan berkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Pemangkaian Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan perhitungkan segala sesuatu yang mereka kerjakan, terutama untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu yang baik dan sempurna turun atas mereka dan akan mengikuti mereka sepanjang masa. Kami berdoa Tuhan biar
segala sesuatu dan berkat Tuhan juga akan berlimpah dalam kehidupan mereka. Pemakaian Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan Kau jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang. Udah ya. Alright. Jadi persembahan konsumsi hari ini dipersembahkan oleh keluarga ini, saudara. Selamat menikmati. Boleh kita angkat tangan semua, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa yang ada di surga. Biar sekali lagi kebajikan dan kemurahan Tuhan akan ada dalam kehidupan kami semua sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Dan semua jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, Ya, amin. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Happy Sunday. kasih salam. Sampai kiri kanan Anda katakan happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.